kaum Bani Israel tatkala diberitahukan kepada mereka akan datangnya Rasul, ya penghabisan, penutupan sekalian Nabi dan Rasul, yakni Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintah oleh Allah untuk menyampaikan berita ini, berita gembira ini, berita datangnya juru selamat untuk mereka dari azab neraka dan dari fitnah dunia ini. Disuruh menyampaikan ini kepada semua manusia, bukan hanya dari kalangan Bani Israel saja. Akan tapi kemudian mereka menyembunyikannya. Menyembunyikan itu karena mereka kepingin mendapatkan atau takut kehilangan dunia. Apakah itu berupa harta, berupa jah, apa jah itu gengsi mereka, karena mereka dianggap sebagai bangsa yang paling baik, paling maju, ya, mendapat petunjuk dari Allah. Dari kalangan mereka banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Tiba-tiba ternyata mereka dapatkan bahwa rasul yang penghabisan, nabi yang penghabisan itu adalah dari Bani Israel. Maka kehasadan mereka itu membuat mereka menyembunyikan isi kitab tersebut. Mereka-mereka yang berbuat seperti itu karena takut kehilangan mata pencaharian mereka. Karena mata pencaharian mereka adalah dengan menyuruh orang-orang datang kepada mereka, mengakui dosa-dosa mereka, lalu katanya mereka diberi surat pengampunan. Sesudah membayar sejumlah tertentu yang mereka tentukan. Datang mengakui dosa dan sebagainya dan sebagainya. Berbeda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk dakwah maupun tablighnya sama sekali tidak minta upah kepada manusia. Nah, mereka menipu manusia dengan ini untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit, untuk makan dan bermewah-mewah mereka. Itu yang dikatakan sebagai samanan qalilan, harta yang sedikit. Maka dikatakan oleh Allah mereka itu tidak makan kecuali memasukkan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Maka nanti pada hari kiamat mereka itu tidak akan dibersihkan, tidak akan diampunkan oleh Allah. Tidak akan diajak omong oleh Allah sama sekali, tidak dikubur sama sekali. Tapi akan dikenai azab yang pedih. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini ada kesesatan diambil, petunjuknya digunakan untuk membayar, dilepaskan. Itu istarawud dhalalata bil huda. Petunjuknya yang harusnya dipakai itu dilepaskan, kemudian kesesatannya itu yang diambil. Itu namanya membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan mereka itu membeli azab bil maghfirah. Membeli azabnya diambil sehingga mereka wajib terkena azab dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min syarri dzalika. Maghfirah, ampunannya, tempat pengampunan dari Allah dilepaskan. Tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah, tapi memilih mendapatkan azab dari Allah. Tentunya tidak dikatakan bahwa saya tak masuk neraka saja, tidak begitu. Mereka tidak ngomong begitu juga. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka melakukan hal yang seperti itu. Itu contohnya yang gampang saja. Di sini ada stop kontak. Sudah tahu kalau stop kontak itu satunya strumnya satu positif negatif. Begitu dipegang digathuk ini nyetrum. Kurang gawean. Ambil 2 paku beton, satu masukkan di lubang sebelah kanan, satu dimasukkan sebelah kiri. Orang berbuat seperti itu sama saja, kepengen kesetrum. Enggak kok, saya tidak kepengen kesetrum saya. Mulutnya mengatakan begitu, tapi tangannya melakukan perbuatan tadi, memasukkan satu paku ke lubang positif, satu paku ke lubang negatif, biar dia pakai sepatu karet, sepatu plastik tetap kesetrum. Karena perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia memaukan azab itu tadi, siksaan berupa setrum tadi. Demikian juga
mengatakan tidak mau. Mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Tuhan Allah, kata mereka. Subhanallah ya amma yasifun. Dan ahibba'u, kami ini kecintaan mereka. Mereka akan dihadap oleh Allah dengan sebab kebohongan mereka. Dan sudah dibuktikan mereka dulu disiksa oleh Allah Ta'ala dengan sebab perkataan mereka itu. Nah, tatkala di dunia mereka durhaka kepada Allah, membikin-bikin kebohongan atas nama Allah, menentang ajaran Rasulullah, itu sama saja mereka dengan menantang azab. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib siksa itu datang atas mereka, ditimpakan atas mereka itu. Kenapa kok bisa begitu? Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Allah menurunkan Alkitab ini dengan hak. Mereka yang beriman, tunduk patuh kepada Allah, beramal soleh, akan diberi pahala, dimasukkan ke dalam jannah. Mereka-mereka yang kufur, yang durhaka kepada Allah, melakukan berbagai macam kedosaan, kemesuman dan sebagainya, akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Itulah yang terjadi.